Kalau boleh saya mengutip tagline-nya UNESA. UNESA satu langkah di depan, tapi dosen kadang tidak satu langkah di depan. Ini yang jadi tadi yang disampaikan Ibu Wahida. Lalu apakah kita harus terus berubah? Jawabnya tadi, satu langkah di depan. Kita bukan berubah, tapi kita justru harus satu langkah di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Akuntan. Ketemu lagi dengan saya Wahidawati di acara podcast IAI Jawa Timur. Ya, pada hari ini alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Baik, hari ini kita membawa topik yang sangat menarik sekali, yaitu tentang pendidikan akuntansi tentunya, yaitu Rescaling akuntansi. Siapakah narasumber pada hari ini? Wah, tentunya narasumbernya ini orang yang sangat menarik sekali dan tentunya pastinya itu nanti akan menjawab semua pertanyaan karena itu sesuai dengan bidang beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah Profesor Dian Anita, SE, MSI, AKCA. Beliau adalah salah satu dosen dari universitas yang ternama, yaitu Universitas Negeri Surabaya. Kita sapa dulu teman-teman. Selamat sore Bu Anita. Selamat sore. Ini panggilnya Bu Dian Anita atau bagaimana ini? Betul, ya. Bu Dian aja. Bu Dian aja. Sudah terkenal seluruh Indonesia. Bu Dian, oke. Baik, kita mulai aja ya Prof Dian ya. Siap. Apa perlu saya kenalkan dulu siapa Prof Dian? Waduh. Sudah tadi ya. Baik Prof. Ini kan sekarang ini sudah memasuki nuansa yang global ya, di mana semua unit usaha tidak terkecuali semua pemerintah itu berdampak pada adanya transformasi digital. Tentunya yang paling berdampak di sini juga bidang akuntansi. Oke. Lah sehingga di sini tentunya kita merasa bahwa perlu mengikuti era tersebut, harus, karena kalau tidak kita akan ketinggalan. Ya, sehingga ini ada pertanyaan satu yang penting adalah mengapa sih kita itu dengan adanya transformasi digital itu kita harus merubah pendidikan akuntansi kita atau bagaimana menurut Prof Dian? Baik. Boleh nggak pertanyaannya nggak susah-susah? Begitu ya. Nanti semakin susah, semakin berjalan semakin susah nanti. Baik, pertanyaannya susah, jadi ini harus mikir-mikir dulu nih ya. Yang pertama, kalau kita bicara soal perubahan digital hari ini semua berubah. Satu kan yang nggak berubah, perubahan yang nggak mau berubah. Yang lain berubah, perubahannya nggak mau berubah, terus saja berubah. Artinya bahwa ya memang dunia pendidikan harus beradaptasi dengan perubahan apapun, especially perubahan digital yang sungguh sudah luar biasa mengubah mulai dari pola hidup, pola berpikir, ya semuanya termasuk pola pembelajaran. Dan yang gak ketinggalan pola pengajaran. Iya, betul. Dulu kalau kita ingat-ingat zaman dulu bisa Excel, bukan Excel dulu namanya, apa ya lupa sih. BS. Sebelum yang untuk Excel itu untuk hitungan itu apa namanya ya, itu lupa saya. Nah, itu aja rasanya sudah sangat bangga. Hari ini bisa Excel semahir apapun kita juga biasa-biasa saja. Nah, ini kan artinya sudah pola kita sudah berubah, paradigmanya sudah bergeser ya. Bergeser lagi. Jadi kalau begitu pembelajaran juga harus berubah, kebutuhannya berubah soalnya. Tapi di lain pihak yang diajar juga berubah, pola pengajarannya berarti ikut berubah juga, Ibu. Oke. Kalau begitu, kalau memang kita harus mengikuti perubahan itu ya harus, wajib. Karena kalau tidak kita akan ketinggalan. Lah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan transformasi digital ini untuk meningkatkan pembelajaran kita. Apakah kita harus terlena mengikuti transformasi digital itu, ataukah kita harus
tetap mengikuti transformasi digital, tapi kita punya kemandirian sendiri untuk akuntansi ini. Baik. Bahwa kita kembali ke apa itu akuntansi. Akuntansi paling gampang zaman kita kuliah dulu, accounting is the art of the art. Tapi hari ini memang saya meyakini, baru dulu mungkin saya nggak menyadari the art itu apa ya. Oh ternyata memang accounting is art, itu as an art itu benar sekali. Benar sekali ya. Kenapa dikatakan begitu? Bahwa hari ini kita tidak bisa mengatakan bahwa satu-satunya jalan ninjaku adalah itu kan lagi ngetren ya, jalan ninjaku tuh ya begini, tapi tidak bisa begitu. Kita bisa melakukan apa saja dengan era digital ini. Sebagai contoh, kalau kita dulu mengajar akuntansi, barangkali kita ngajar akuntansi dulu adalah menggunakan papan tulis menjelaskan satu persatu, sehingga 6 SKS itu terasa sangat melelahkan. Betul. Mengajar itu sangat melelahkan. Nah, hari ini sebenarnya kita punya satu teknologi yang membantu, harusnya yang membantu kita mempermudah. Tetapi yang seringkali terjadi ya tadi, kalau boleh saya mengutip tagline-nya UNESA satu langkah di depan. Tapi dosen kadang tidak satu langkah di depan. Ini yang jadi tadi yang disampaikan Ibu Wahida, bahwa harusnya akuntansi ini gimana enaknya. Kita sudah punya kondisi, situasi atau existing condition yang sudah firm. Lalu apakah kita harus terus berubah? Jawabnya tadi, satu langkah di depan. Kita bukan berubah, tapi kita justru harus satu langkah di depan. Kita tetap mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita harus yakin bahwa akuntansi itu adalah milik kita, yang tidak semua orang mengetahui, yang tidak semua orang memiliki, gitu ya. Karena kalau kita bertahan di sini, ya orang tanya, oh akuntansi gitu aja ya. Nah itu yang seringkali membuat kita mengecilkan arti diri kita sendiri. Tapi kalau kita memaknai bahwa akuntansi bukan di situ, akuntansi itu garda depan, penjaga akuntabilitas. Konsep-konsep seperti ini yang harusnya menjadi nyawa dari akuntan, nyawa dari pengajaran akuntansi, yang mana hari ini kita sibuk dengan mengajarkan technical skills. Iya, betul. Cara di jurnal ini gimana nih? Biar cepet, debit ini diapalin, tapi konsepnya ketinggalan, lupa kita. Nah, maka kalau kita satu langkah di depan, yaitu tahu mengapa kita butuh akuntansi, mengapa akuntansi itu kok begitu ya. Nah, itu menjadi sebuah filosofi yang mendalam, sehingga dosen ketika mengajar dia tahu persis kenapa ini diajari. Iya, konsepnya harus matang. Hari ini itu yang mungkin menjadi, kalau boleh saya katakan, kelemahan dosen akuntansi. Mungkin juga saya. Siap, ya. Gitu, Bu. Oke. Baik kalau begitu. Kalau kita bicara tentang lulusan akuntansi tentunya ya, kita tentunya dihadapkan, perguruan tinggi itu dihadapkan pada apa sih profil yang akan ia berikan, apa sih profil yang akan dia tetapkan tiap perguruan tinggi. Kan banyak nih untuk nanti lulusan akuntansi itu mau jadi apa sih, profilnya kan banyak. Bisa analis kredit nih, bisa dosen, bisa akuntan, bisa auditor, bisa akuntan internal, bisa pasar modal ya, berkarir di pasar modal, dan banyak lagi karir-karir yang ada di akuntansi. Nah, masalahnya di sini adalah setiap perguruan tinggi itu wajib untuk memberikan profilnya. Lah, profilnya itu nanti harus tercermin di dalam kurikulum. Ya. Lah, kurikulum inilah yang sangat penting bagi satu universitas, bagi satu perguruan tinggi, khususnya di akuntansi. Kita bicara tentang akuntansi ya. Lah, kurikulum yang baik tentunya seperti yang diutarakan oleh pemerintah, bahwa harus berbasis OB, outcome based learning. Lah, ini outcome based learning ini apa lagi ini, gitu kan? Lah, kadang-kadang itu tiap-tiap universitas atau perguruan tinggi ini sulit untuk menyatakan ini outcome based learning itu yang bagaimana sih sebetulnya. Bisa dijelaskan sedikit tentang
outcome based learning atau OB itu sendiri? Iya. Kalau kita berangkat dari istilah aja ya, kita terminologi outcome based education, jadi pengajaran atau pendidikan berbasis outcome based education ya. Kalau dari bukan learning ya. Terjemahannya begitu ya. Artinya bahwa profil lulusan kita itu dalam kita menyusun kurikulum didorong, diturunkan dari profil yang diharapkan. Karena kan kita perguruan tinggi, output kita itu lulusan. Berarti dengan punya profil lulusan kita punya gambaran. Setelah kuliah nanti mau lulusan jadi kita mau jadi apa, butuh kompetensi apa untuk jadi yang kita state dalam visi, misi, itu kan sudah harusnya tercermin. Yang menjadi problem adalah kalau kita bicara outcome. Hari ini itu banyak kita mengeluhkan sebenarnya lulusan kita tuh mau jadi apa. Itu pun masih kita boleh dibilang gelambiar mau kemana. Kenapa? Karena tidak dipungkiri bagi Indonesia dengan penduduk yang sangat banyak sekali ya. Banyak sangat banyaknya. Nah, dengan penduduk yang semakin banyak, peluang kerja yang terbatas, kalau nggak boleh ngomong sedikit ya, kita kan harus optimis. Terbatas, maka kita harus berjuang bersaing, termasuk pendidikan tinggi. Universitas itu harus bersaing bagaimana menciptakan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. Di bidangnya ini harus kita catat. Padahal tadi perebutannya itu luar biasa. Apa yang terjadi? Yang terjadi hari ini mahasiswa lulusan kita kalau ditanya mau jadi apa, ya seadanya. Mana peluang yang mungkin? Apa impactnya? Perguruan tinggi berusaha juga memenuhi atau fill the gap. Oh iya, berarti ini gapnya adalah antara jumlah lulusan dengan lapangan kerja yang tersedia itu nggak cocok. Berarti saya harus membuat lulusan saya palu gada. Palu butuh wadah. Oke. Apa akhirnya ini yang menjadi sulit kita bikin profil. Kata-katanya menarik sekali itu palu gada. Apa jadi? Palu gada. Butuh wadah. Butuh akuntan ada gitu kan. Butuh akuntan macam mana lah. Oke. Saya punya gitu kan. Nah, itu yang menjadi sebuah kendala kita dalam merumuskan outcome base. Base-nya aja nggak jelas. Mau base apa ini gitu. Betul. Jadi ketika kita turunkan jadi kurikulum, kalau saya boleh membuat istilah jadi apa ya? Kan seharusnya punya keunikan ya. Jadi hilang keunikannya apa? Karena tadi pengennya semua bidang dikuasai. Kenapa? Ya tuntutan. Iya, betul. Ya, maka sampai hari ini menurut saya implementasi yang disebut outcome based education itu fully implemented, secara formal tapi apa namanya? Penerapannya, implementasinya masih belum menunjukkan itu ya, Bu. Menurut saya belum menunjukkan itu. Apakah ini Prof? Apakah dengan dicanangkannya MBKM, MBKM oleh pemerintah, yaitu untuk menjembatani antara perguruan tinggi dengan pihak industri, sehingga mahasiswa ini dituntut untuk bisa magang sebelum dia lulus. Betul. Dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas mahasiswa agar supaya siap pakai pada saat dia lulus nanti. Betul. Itu kan MBKM kan sebetulnya tujuannya seperti itu. Nah, masalahnya sekarang kerjasama dengan industri itu kadang-kadang tidak terrealisir, hanya berhenti pada MOU, tapi MOA-nya itu sulit untuk diimplementasikan. Mungkin ada juga yang sudah gitu lah. Bagaimana menurut Prof Dian itu untuk meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi dengan industri? Bagaimana caranya untuk supaya
perguruan tinggi itu mampu meningkatkan kerjasamanya dengan industri. Betul kan? Tambah sulit pertanyaannya. Semakin sulit, Prof. Tapi saya yakin Prof dia bisa jawab. Baik, saya mungkin beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 10 tahun yang lalu, cerita sedikit tentang 10 tahun yang lalu. Kalau saya mengajar di D3, ada mata kuliah PKL. Iya. Nah, mata praktek kuliah kerja lapangan. Iya. Waktu itu sama seperti yang kita rasakan, mahasiswa yang PKL atau magang itu menjadi puskon. Kasih tahu Bu, puskon. Iya. Pusat konkonan. Pusat konkonan. Cuma untuk suruh fotokopi, suruh ngetik, jadi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Memang kalau kami akhirnya melakukan kunjungan ke para instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta, kami mencoba menggali mengapa ya sulit sekali kita mengimplementasikan MOU, dapatnya ya cuman kertas. Tapi dalam praktik ketika mahasiswa benar-benar turun ke lapangan, dapatnya ya tadi. Tapi hari ini Bu, sebenarnya kita sudah, kalau saya bandingkan, makanya saya ambil 10 tahun ya, karena supaya kelihatan ada progres. Sebetulnya sudah ada peningkatan, walaupun kalau boleh dibilang ya masih ada banyak yang perlu diperbaiki. Peningkatan itu yang pertama adalah bahwa kerjasama atau apa yang namanya, tempat magang itu sudah BUMN, pemerintah itu sudah memberikan kunci. Ayo masuk, ini sudah ada, tinggal kompetisi. Betul. Sayangnya lagi-lagi dengan mahasiswa sejumlah sekian, dengan tempat magang bagus-bagus itu sangat terbatas, maka harus bersaing. Jadi artinya hari ini memang kompetisi itu masih menjadi nuansa yang kita temui di mana-mana. Sementara ini itu kan yang menyediakan pemerintah ya, misalnya program-program apa macam-macam, misalnya program PKL, terus apalagi banyak sekali program pemerintahnya, magang bersertifikat banyak sekali ya. Apakah nggak mungkin, sebetulnya kan mungkin, jika universitas atau perguruan tinggi itu melakukan kerjasama sendiri dengan industri-industri, apakah ada kesulitan atau bagaimana itu ya? Ataukah ada aturan atau regulasi yang membuat industri akhirnya itu tidak mau bekerja sama atau bagaimana ya? Saya mungkin sharing sedikit. Beberapa waktu yang lalu saya lupa bertemu dengan siapa. Satu kalimat yang saya petik dari kalimat beliau adalah, sebetulnya kalau magang itu adalah tanggung jawab dari institusi, yaitu perguruan tinggi. Artinya bahwa magang itu betul yang mencarikan tempat tuh harusnya dosen. Which is itu namanya lembaga ya, bukan dosen baik orang, institusi, tapi institusi. Mengapa demikian? Karena tadi kita harus mengawal, kembali lagi ke profil lulusan. Profil itu sebetulnya pokoknya bagus kembali sekali. Profil. Betul. Lah kalau mahasiswa, emang mereka tahu. Nah, tapi yang sering kali terjadi karena dosen itu juga bebannya banyak, prodi, kepala jurusan, apalagi dekan, bebannya juga banyak. Sering kali hal yang seperti ini dianggap mahasiswa bisa lah, udah dewasa cari sendiri. Bukan itu sebenarnya esensinya, tapi menyambungkan. Nah ini bagaimana OB saya katakan sebagai formalitas tuh karena tadi mereka tidak menyadari bahwa OB itu ternyata multiplier efeknya itu kemana-mana. Betul. Nah kalau nggak sadar itu, ya tadi mahasiswa boleh mencari sendiri, lalu mencari yang mudah. Tetangga saya punya usaha, oke lah saya datang ke sana begitu ya. Kenapa ya? Karena kenal. Tapi ketika di sana dia tidak belajar apapun. Kenapa? Karena skupnya yang terlalu kecil, bidangnya tidak sesuai, kemudian mereka keterbukaannya masih sangat terbatas. Artinya bahwa lagi-lagi institusi memang harus turun tangan. Tapi tetap ya penting ya kolaborasi antara industri sama perguruan tinggi ini untuk supaya dapat mencapai tujuan kurikulumnya. Ya karena memang
MBKM itu yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini, ya, untuk meningkatkan kualitas mahasiswa sebelum dia lulus. Lalu begini, Prof Dian, misalnya ini ada transformasi digital, kembali lagi ke transformasi digital ini ya, kembali lagi karena kita kesana lagi dan harus mengikuti itu. Nah, dengan adanya transformasi digital, tentunya kurikulum harus mengikuti nih ceritanya, ya kan? Lah berarti kan nanti dibutuhkan keahlian baru nih dari mahasiswa, nanti diharapkan ada keahlian baru. Itu tolong dijelaskan dong kira-kira keahlian barunya, apakah mahasiswa itu nanti harus menjadi seorang yang bisa membuat sistem atau bagaimana? Apakah hanya sebatas untuk bisa menggunakan alatnya yang bisa membantu di bidang akuntansi? Beberapa waktu yang lalu mungkin Bu Waida juga tahu ya, zaman kita kuliah S2 mungkin ada yang namakan mental accounting. Iya, mental accounting. Hari ini ada juga mental digital. Iya. Kenapa begitu? Ya karena sebenarnya teknologi itu bisa kita gunakan untuk hal yang baik, ya, tapi di sisi yang lain juga bisa kita gunakan untuk melakukan sebuah hal yang buruk. Ya. Artinya bahwa kembali lagi kepada diri kita, sama seperti ketika kita bicara creative accounting, jelek apa bagus sih? Kan begitu. Hari ini kita bicara digitalisasi juga begitu. Punya ujung, kalau mau digunakan oleh orang yang baik akan jadi baik. Kalau digunakan oleh orang yang mentalnya jelek, juga jadi yang jelek juga. Maka apa sebetulnya yang penting yang kita lakukan dalam era digitalisasi ini adalah, pertama, mental itu harus kita perbaiki. Kapan atau bagaimana kita meningkatkan integritas? Oke. Kalau akuntan sudah kehilangan integritas, wah, gak bahaya, tak? Iya. Nah, kan gitu. Jadi itu hal-hal itu yang sebenarnya urgent. Kalau teknologi, Bu, saya percaya hari ini Gen Z itu 1, 2, 3 klik sudah bisa belajar. Tapi mental itu yang jangka panjang. Sip, ya, oke. Waktu sudah habis. Aduh, jangan dong. Padahal masih banyak ini. Saya masih mau menanyakan tren ke depan, masa depan bagaimana dan lain-lain. Tapi waktunya udah habis nih ya. Waktunya udah habis katanya operatornya nih. Baiklah. Terima kasih Prof Dian Anita atas semua masukannya sebagai narasumber hari ini. Sangat menarik sekali tentunya. Dan oke, sobat akuntan, ya. Kita telah mendengarkan secara detail. Semua informasi-informasi dan semua pertanyaan yang saya ajukan sudah dijawab oleh narasumber yang sangat-sangat mungkin kita sudah memahaminya. Maka tetap tonton podcast IAI Jawa Timur TV, jangan lupa ya. Ini akan setiap periode akan dilaksanakan. Ini mungkin yang perdana ya. Mungkin kalau yang perdana saya minta maaf sekali jika ada kekurangan di sana sini, itu adalah kesalahan kami. Tapi kalau ada ilmu yang bermanfaat, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sobat akuntan, saya akhiri sekian podcast hari ini. Sukses untuk kita semua. Tentunya ada satu kata yang harus kita gaungkan, Bu, ya? Gaungkan hari ini. Apa, Bu? Be proud to be an accountant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.